Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast mengenang bersama saya, Linda Handayani. Pada episode kali ini, kita akan mengenang kisah bintang pertama dari gugusan bintang kenabian. Kita akan berjumpa dengan simbol kesucian, kehormatan, dan ketakwaan. Dia beriman kepada Nabi SAW saat semua orang kafir kepadanya. Ia membenarkan risalah beliau pada saat semua orang mendustakannya. Dia adalah Ummul Mukminin, wanita paling agung sejagat raya pada masanya. Dia adalah Ummu Al-Qasim Khadijah binti Khuwailid. Ia keturunan suku Quraisy dari keluarga Bani Asad. Dia adalah ibu kandung dari putra-putri Rasulullah. Di antara keutamaan-keutamaan Khadijah radhiyallahu anha adalah ia menjadi istri pertama Rasulullah dan memberikan keturunan kepada beliau. Nabi SAW tidak pernah menikahi wanita yang lain selama Khadijah masih hidup, dan tidak pernah pula memiliki budak wanita hingga Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Dia adalah wanita yang berpikir matang, cerdas, pandai menjaga kesucian, dan terpandang. Sehingga sejak zaman jahiliyah, orang-orang menyematkan gelar atau khairah, wanita yang suci, kepadanya. Pada suatu hari, Rasulullah SAW kembali ke rumah Khadijah setelah mendapatkan pelajaran dari Jibril tentang cara melaksanakan sholat. Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Tunjukkan kepadaku apa yang ditunjukkan Jibril kepadamu." Saat itu juga Rasulullah SAW memperagakan dan mengajarkan cara sholat kepadanya. Khadijah radhiyallahu anha pun mengikutinya. Ia berwudu seperti wudu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, lalu sholat bersamanya. Setelah sholat, Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Ibnu Abbas berkata, Khadijah radhiyallahu anha melahirkan keturunan bagi Rasulullah SAW yang terdiri atas 2 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka adalah Al-Qasim, Abdullah, Fatimah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Ruqayyah. Berkaitan dengan kemuliaan beliau, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW yang sedang berdua dengan Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepada Khadijah." Khadijah radhiyallahu anha menjawab, "Sesungguhnya Allah lah as-salam, Maha memberi keselamatan. Kuucapkan salam kepada Jibril dan kepadamu. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepadamu." Hadis riwayat Nasai. Pada kesempatan lain, Abu Hurairah menyatakan bahwa Jibril datang kepada Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, Khadijah sedang berjalan kemari membawa wadah berisi makanan, kuah, dan minuman. Jika ia sampai kepadamu, katakanlah bahwa Tuhannya dan aku menyampaikan salam kepadanya. Sampaikan kabar gembira kepadanya bahwa ia mendapatkan sebuah rumah di surga dari bambu yang tidak gaduh dan tidak melelahkan." Muttafaqun alaih. As-Suhaili menjelaskan tentang
ketiadaan dua kata ini, gaduh dan melelahkan. Ketiadaan dua kata ini sesuai dengan keadaan Khadijah radhiyallahu anha saat itu. Saat Rasulullah mengajaknya memeluk Islam, ia menerimanya dengan sukarela, tanpa bantahan, tanpa protes, tidak pula merasa lelah menemani beliau. Bahkan, Khadijah radhiyallahu anha berusaha menghilangkan beban berat yang diterima oleh Rasulullah SAW. Ia memberi ketenangan, meringankan seluruh kesulitannya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika tempat tinggal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga memiliki sifat yang sesuai dengan perbuatannya di dunia. Pada riwayat yang lain, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, para pemimpin perempuan ahli surga selain Maryam binti Imran adalah Fatimah, Khadijah, dan Asyah, istri Fir'aun. Sahabat, itulah ibunda kita, Khadijah radhiyallahu anha. Mungkin butuh puluhan hari untuk mengenangnya secara lengkap. Teladan yang tidak akan muncul lagi dalam pentas sejarah. Perjalanan hidupnya merupakan bekal perjalanan menuju kesucian, kehormatan, kemurahan hati, dan pengorbanan. Akhir kata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu di dalam taman-taman surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 54 dan 55. Semoga amalan kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.